Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih pada semangat kan ya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Alhamdulillah masih pada semangat. Untuk itu, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin jalannya doa sebelum kita memulai pembelajaran. Silahkan. Amin. Sebelumnya Ibu akan mengabsen anak-anak semua ya. Oke, Ibu akan mengabsen Aziza, Rasna, Zevan, Yuda, Zafran. Oke, berarti semua pada masuk ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ada yang tahu? Ya? Apa? Makanan ya, tentang makanan. Oke, yang lain ada? Tentang pencernaan. Oke, ada yang tahu jawabannya? Yang lain? Oke, pencernaan dan juga makanan ya. Oke, sebelum itu Ibu akan mengadakan tebak-tebakan nih. Nah, untuk itu anak-anak dipersilakan untuk memperhatikan layar monitor yang telah Ibu paparkan di depan ya. Nah, anak-anak coba kalian lihat di layar monitor itu dua gambar ya. Yang nomor 1 itu apa yang kalian lihat pertama-tama? Gambar apa? Iya betul, gambar nasi, gambar daging ikan ya, sama apa? Buah-buahan. Iya betul. Nah, apakah kalian pernah memakan? Nah, mencoba memakan makanan yang ada di gambar. Pernah ya, pernah. Nah, menurut kalian kandungan nutrisi apa yang ada di dalamnya? Misal nasi, kandungannya apa? Betul, karbohidrat. Ya, betul sekali. Kemudian daging, ya, daging ayam, daging, apalagi sapi ya, daging sapi. Itu kandungannya apa? Protein, betul. Kemudian untuk yang gambar nomor 4 itu ada buah-buahan, air, ya, kandungannya kalau buah vitamin dan mineral, ya betul sekali. Kemudian, nah pada pengolahan bahan pangan ini yang berada di video 1 itu merupakan pengolahan pembuatan sosis. Nah, sosis itu kan bahan dasarnya dari daging ya, dari daging-dagingan, bisa dari daging sapi atau daging ayam. Nah, daging itu sendiri nutrisinya apa? Yaitu protein. Nah, berarti sosis ini merupakan pengolahan bahan pangan daging yang di dalamnya terkandung protein. Nah, seperti itu. Kemudian video kedua tentang pencernaan makanan pada manusia itu di dalam video ini dijelaskan bahwa saat makanan kita makan, nah itu setelah masuk ke dalam mulut nanti akan diproses oleh organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Mulai dari mulut sampai nanti dikeluarkan melalui anus. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang nutrisi bahan pangan dan juga sistem pencernaan. Dari video yang Ibu paparkan tadi, coba anak-anak merangkai atau merumuskan rumusan masalah apa yang mungkin bisa anak-anak temukan dalam kedua video tadi. Nah, boleh anak-anak tuliskan terlebih dahulu dalam buku kalian ya. Nah, misalnya contoh dari rumusan masalah dari kedua video tadi, misalnya bagaimana pengolahan bahan pangan dalam
yang baik dan benar, misalnya seperti itu ya. Kemudian apakah nanti dalam proses pencernaan terdapat gangguan? Nah, misalnya seperti itu. Nah, boleh teman-teman rumuskan rumusan masalah yang lain yang selain Ibu sebutkan tadi. Oke, kita lanjut pada materinya. Nah, kita akan mempelajari tentang nutrisi bahan pangan dan juga sistem pencernaan. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, mengidentifikasi bahan makanan serta kandungannya. Kemudian menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga, mengidentifikasi penyakit pada sistem pencernaan. Yang keempat, mengidentifikasi upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kelima, mengetahui organ-organ dalam sistem pencernaan manusia dengan fungsinya. Kemudian keenam, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Ketujuh, mengidentifikasi reaksi enzimatis pada saat proses pencernaan makanan. Kemudian ke-8, mengenali terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Ke-9, mengkomunikasikan hasil analisis secara tertulis. Nah, masuk ke bagian yang pertama, kita akan membahas tentang nutrisi bahan pangan dan proses pencernaan. Nah, kita bahas kebutuhan nutrisi manusia terlebih dahulu. Nah, nutrisi itu apa sih? Nah, nutrisi itu merupakan keseluruhan proses yang terlibat dalam konsumsi dan penggunaan zat makanan meliputi cara pemakaian gizi untuk proses-proses dalam tubuh. Nah, beberapa jenis nutrisi diantaranya itu yang pertama ada karbohidrat. Nah, ya betul tadi. Contohnya adalah nasi ya. Nasi sering kita makan sehari-hari ya. Kalau kata orang itu, orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang gitu ya. Betul. Kemudian karbohidrat itu merupakan sumber kalori utama. Nah, terdapat 3 jenis karbohidrat anak-anak. Di antaranya ada gula, merupakan karbohidrat sederhana, kemudian pati, merupakan karbohidrat kompleks, dan juga serat. Nah, di mana gula banyak ditemui dalam buah-buahan, kemudian pati didapat dalam umbi-umbian, serta serat yang terdapat pada selulosa, pada dinding sel tumbuhan. Kemudian nutrisi yang kedua yaitu lemak. Nah, ditinjau dari strukturnya, lemak itu dibedakan menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, lemak jenuh itu dalam suhu kamar berbentuk padat, sedangkan lemak tak jenuh itu dalam suhu kamar berwujud cair. Lemak tak jenuh dapat berasal dari minyak nabati dan lemak yang berasal dari biji. Kemudian lemak jenuh dapat ditemui dalam daging, susu, minyak kelapa, keju, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada protein. Nah, memiliki fungsi sebagai sumber energi juga. Nah, kemudian zat pembangun dalam tubuh berperan dalam proses sintesis zat penting seperti hormon dan enzim serta berperan dalam perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, pemerolehan protein terdiri dari dua macam ya, yaitu protein hewani dari hewan misalnya daging, susu, olahan susu, terus telur. Nah, kemudian protein nabati misalnya seperti kacang-kacangan. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang keempat itu vitamin. Nah, kita mengenal ada berapa vitamin? Vitamin A, B, C, kemudian vitamin D, E, dan juga K. Nah, keenam vitamin itu digolongkan menjadi dua, yang vitamin larut dalam air, kemudian vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam lemak itu apa saja? Vitamin A, D, E, dan juga vitamin K. Nah, sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan juga C. Nah, vitamin ini sumbernya beda-beda ya, tergantung jenis vitaminnya. Misalnya, vitamin A itu sumbernya dari buah-buahan, susu, hati, sayur berwarna orange.
Kemudian fungsinya itu menjaga kesehatan mata dan kulit, meningkatkan imunitas, pertumbuhan tulang, dan penguatan gigi. Kemudian gejala kekurangannya apabila kurang vitamin A itu misalnya rabun senja serta gangguan pada kulit. Vitamin D itu sumbernya susu, minyak ikan, dan juga telur. Untuk fungsinya sendiri yaitu penyerapan kalsium, kemudian penguatan tulang dan gigi. Untuk gejala kekurangannya misalnya kelainan tulang dan gigi. Vitamin E yaitu sumbernya sayur, daging, biji-bijian, alpukat, dan gandum. Untuk fungsinya itu kesehatan sel darah merah dan sebagai antioksidan. Gejala kekurangan vitamin E itu apa? Yaitu anemia biasanya ya. Kemudian vitamin K, sumbernya itu sayuran, hijau, alpukat, anggur, produk susu, umbi-umbian, biji-bijian, dan juga telur. Untuk fungsinya, penggumpalan darah, meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Gejala kekurangannya yaitu gangguan penggumpalan darah. Nah, untuk vitamin larut dalam air itu vitamin B, sumbernya dari gandum, produk susu, sayuran hijau, kacang, daging, dan juga makanan laut. Kemudian fungsinya mengatur fungsi tubuh dan membantu dalam produksi sel darah ya. Kemudian gejala kekurangannya anemia dan gangguan hormon. Kemudian vitamin C yang sering kita temui ya, sumbernya itu bisa dari buah-buahan seperti jeruk, kemudian jambu biji, stroberi, cabai, brokoli, tomat, bayam. Nah, fungsinya pembentukan kartilago, membentuk kolagen, menjaga kesehatan jaringan. Kemudian untuk gejala kekurangannya itu bisa pendarahan kulit dan juga kutis. Untuk mineralnya, nah terdapat beberapa mineral ya, seperti mineral kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan juga seng. Untuk kalsium yaitu kegunaannya bahan pembentukan tulang dan gigi, serta kerja otot dan syaraf. Sumbernya bisa dari sayuran, kemudian kedelai, dan juga telur. Untuk mineral fosfor, itu kegunaannya membantu proses kontraksi dan relaksasi otot dan pembentukan tulang gigi. Dapat ditemui di keju, gandum, dan juga daging. Untuk kalsium, itu mempercepat hantaran impuls pada syaraf, kerja otot, dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Untuk sumbernya bisa dari kentang, pisang, kacang, daging, dan juga jeruk. Untuk besi, itu kegunaannya bahan utama penyusun hemoglobin. Sumbernya bisa dari daging merah, kacang, bayam, dan juga telur. Kemudian iodium, kegunaannya salah satu sumber hormon tiroksin dan perangsang metabolisme. Sumbernya bisa dari ikan laut dan garam beriodium. Kemudian seng, kegunaannya mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kekebalan tubuh yang dapat kita temui dan yaitu dari kacang-kacangan, gandum, biji-bijian. Kemudian yang keenam itu ada air. Nah, air itu dalam tubuh kita terdiri dari 60-80% dari dalam tubuh kita sendiri. Maksudnya bagian tubuh kita ya. Dalam tubuh kita itu sebagian besar sekitar 60-80%-nya itu berupa air yang dapat hilang ketika kita bernafas, kemudian kita berkeringat. Nah, itu air dapat hilang. Kemudian air itu dapat kita dapatkan dari makanan-makanan yang kita konsumsi, misalnya buah-buahan yang kaya akan kandungan airnya, misalnya apel, yang terdiri dari 80% air di dalamnya. Air berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pembentukan sel dan cairan tubuh, larut zat gizi, membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, serta media pengeluaran sisa metabolisme. Seperti tadi, keringat. Ya, betul. Nah, kebutuhan nutrisi manusia yang
kedua itu meliputi bahan pangan. Nah, bahan pangan itu semua bahan yang dapat diolah dan menghasilkan makanan. Dibagi menjadi dua menurut tingkat kebutuhannya. Kalau makro itu kita membutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian untuk yang mikro kita membutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, untuk komponen bahan pangan makro itu ada air, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, untuk komponen bahan pangan mikro kita ada vitamin, mineral, emulsifer, antioksidan, enzim, pigmen atau warna, dan juga cita rasa. Nah, untuk emulsifer itu apa? Nah, emulsifer itu merupakan bahan tambahan dalam produk makanan yang berfungsi sebagai penstabil pada emulsi dan pengembang makanan, misalnya lecitin, ester, asam sorbitat. Nah, kemudian yang antioksidan itu merupakan senyawa yang dapat menangkal dampak negatif dari oksigen. Nah, dalam tubuh, antioksidan itu berfungsi melindungi atau menghambat kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas. Kemudian untuk enzim merupakan senyawa protein yang memiliki molekul besar serta berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi metabolisme dalam tubuh. Kemudian untuk pigmen atau zat warna merupakan komponen kimia pada suatu bahan pangan yang apabila disinari cahaya putih akan memunculkan sensasi warna tertentu yang dapat ditangkap oleh mata. Kemudian untuk cita rasa merupakan cara pemilihan makanan yang membedakan rasa makanan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, kita masuk pada bahasan yang kedua mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu organ pencernaan. Nah, organ pencernaan itu terbagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Kita bahas dulu ya, yang organ pencernaan utamanya meliputi yang pertama itu ada mulut. Mulut itu bagiannya ada lidah, gigi, dan kelenjar air liur atau saliva yang mengandung mukosa dan berperan sebagai antibakteri dan sebagai enzim amilase atau petialin. Kemudian yang kedua itu ada kerongkongan, yaitu saluran yang panjang yang dilewati makanan dari mulut menuju lambung. Nah, kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm. Yang ketiga lambung, yaitu organ berotot yang letaknya di sebelah kiri perut bagian atas dan berfungsi menerima makanan dari kerongkongan dengan bantuan asam dan enzim. Yang keempat ada usus halus atau usus kecil. Nah, terbagi menjadi 3 bagian yaitu usus 12 jari dengan panjang sekitar 0,25 meter, kemudian usus tengah atau jejunum dengan panjangnya sekitar 7 meter, serta usus penyerapan atau ileum yang memiliki panjang sekitar 1 meter. Kemudian yang kelima ada usus besar, memiliki panjang sekitar kurang lebih 1 meter, dengan bagian-bagiannya yaitu kolon ascendant atau naik ya, kemudian transeum atau mendatar, dan kolon descendant merupakan kolon menurun, serta berakhir di anus. Nah, kemudian ada organ pencernaan tambahan. Nah, yang pertama itu ada hati. Hati itu terletak pada bagian rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati berperan pada proses detoksifikasi, yaitu menetralisir racun yang terdeteksi dalam darah. Sel-sel hati mengeluarkan getah dengan kandungan kolesterol, asam kolik, lecitin, bilirubin, garam empedu, dan elektrolit. Kemudian getah tersebut disebut dengan getah empedu. Kemudian organ yang kedua, kantong empedu. Nah, letaknya itu di bawah hati dan berperan dalam menyimpan getah empedu yang berwarna kuning kehijauan sebab mengandung pigmen bilirubin. Nah, getah empedu itu akan dikeluarkan ke usus halus untuk mengemulsi lemak sehingga akan
terpecah menjadi butiran kecil dan mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Yang ketiga, organ tambahannya yaitu pankreas. Nah, terletak di balik perut, di belakang lambung, di mana sel-sel pankreas akan menghasilkan cairan pankreas dan akan masuk ke duodenum melewati saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim pencernaan yang membantu dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan berperan mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Proses pencernaan itu dimulai dari mulut ya. Nah, dalam mulut itu terjadi dua proses pencernaan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Nah, proses pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh kelenjar ludah. Nah, kelenjar ini akan muncul ketika terdapat makanan di dalam mulut. Kemudian nanti syaraf yang ada dalam mulut menstimulus untuk mengeluarkan kelenjar ludah. Kemudian enzim amilase akan mengubah pati dan glikogen dalam makanan yang kemudian dihidrolisis menjadi polisakarida yang lebih kecil serta disakarida jenis maltosa. Untuk proses mekaniknya yaitu penghalusan makanan dengan bantuan gigi seperti saat makan makanan digigit, dipotong oleh gigi ya, dikunyah sampai berukuran kecil. Kemudian juga dibantu oleh lidah dan otot pipi. Kemudian setelah itu makanan akan ditelan kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Nah, dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan melebar, bergelombang, menyempit, dan meremas-remas makanan untuk selanjutnya didorong hingga ke lambung. Nah, di dalam kerongkongan makanan tidak mengalami pencernaan dan di depan saluran kerongkongan terdapat trakea yang merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan hidung dan paru-paru. Saat terjadinya penelanan makanan, maka bagian epiglotis akan menutup saluran tenggorokan sehingga makanan tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang ketiga, setelah makanan menuju kerongkongan, kemudian selanjutnya menuju ke lambung. Nah, dalam lambung ini juga terjadi dua proses pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan kimiawi terjadi di lambung dapat berlangsung dengan adanya bantuan dari getah lambung yang berasal dari dinding lambung. Terdapat tiga proses pencernaan kimiawi di lambung. Yang pertama itu pencernaan kimiawi protein, misalnya proses pepsinogen, yaitu pengubahan pepsin yang dilakukan oleh asam klorida menjadi pepsin atau enzim proteolitik yang berguna untuk menghidrolisis protein menjadi pepton atau proteosa atau polipeptida. Kemudian ada enzim renin, mencerna ASI pada bayi yang berguna untuk mengkoagulasi protein susu atau kasinogen menjadi kasein. Kemudian yang kedua, pencernaan kimiawi lemak dibantu oleh enzim lipase dengan cara menghidrolisis lemak sehingga menghasilkan asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, pencernaan kimiawi karbohidrat dibantu oleh enzim amilase yang terdapat dalam kelenjar ludah yang terbawa sampai ke bolus dan akan tetap berada di dalam lambung dengan mengubah zat pati dan glikogen menjadi polisakarida yang lebih kecil serta disakarida jenis maltosa. Kemudian untuk pencernaan mekaniknya dalam lambung itu, makanan pada lambung itu dibantu oleh otot yang melingkar atau yang disebut sirkular, otot yang menyerong atau oblikus, serta otot yang memanjang atau longitudinal, sehingga makanan yang masuk ke dalam lambung akan dihancurkan dan dihaluskan kembali sampai menjadi bubur atau yang disebut dengan chumus. Proses makanan menjadi bubur
dikarenakan adanya gerak peristaltik yang diakibatkan oleh ketiga jenis otot yang ada dalam lambung. Nah, kemudian pencernaan selanjutnya itu terjadi di usus halus. Nah, dalam usus halus ini terdapat dua proses pencernaan juga secara mekanis dan juga kimiawi. Nah, secara kimiawi itu dalam tabel disajikan jenis zat makanan, misalnya karbohidrat. Nah, enzim yang berperan dalam usus halus itu ada enzim amilase dengan sumber sekresinya itu pankreas. Reaksinya mengubah zat tepung menjadi maltosa dan disakarida. Kemudian enzim maltase yang berasal dari usus halus mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian enzim sukrose dari usus halus mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Kemudian jenis zat makanan protein akan direaksikan oleh enzim tripsin dari pankreas, mengubah peptida dan protein menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian enzim chymotrypsin yang berasal dari pankreas mengubah peptida dan protein menjadi ukuran yang lebih kecil juga. Kemudian ada enzim erepsin atau dipeptidase berasal dari usus halus mengubah peptidase atau pepton menjadi asam amino. Kemudian jenis zat makanan berupa lemak akan direaksikan oleh enzim lipase pankreas yang berasal dari pankreas, kemudian mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Kemudian terdapat juga enzim lipase usus yang berasal dari usus halus, mengubah monogliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan untuk pencernaan secara mekaniknya, usus halus dibantu dengan dinding-dinding dalam usus halus mendorong makanan, mencampur makanan, dan menyerap sari makanan, di mana ketiga proses tersebut itu dapat disebut dengan segmentasi usus halus. Kemudian proses pencernaan yang kelima yaitu terjadi di usus besar. Nah, fungsi utama untuk mengatur kadar air dalam sisa makanan. Nah, jadi di dalam usus besar itu fungsi utamanya mengatur kadar air. Nah, sisa makanan yang telah melewati usus halus nantinya kan melewati usus besar. Nah, dalam usus besar itu jika makanan masih mengandung banyak air maka akan diserap kembali oleh usus besar. Kemudian jika makanan tersebut kelebihan air, maka usus akan menyerap air. Sedangkan jika kekurangan, maka usus akan menambahkan air dalam sisa makanan yang telah dicerna. Kemudian bakteri pembusukan yang terdapat pada usus disebut Escherichia coli yang bertugas membusukkan sisa makanan menjadi kotoran sehingga sisa makanan tersebut dapat dikeluarkan dengan mudah serta mampu membentuk vitamin K dan B12. Nah, sisa makanan dan gas-gas yang berbau disebut dengan feses dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, proses pencernaan yang terakhir yaitu anus. Pada bagian akhir usus disebut dengan rektum atau poros usus. Kemudian panjang rektum itu sekitar 15-20 cm. Kemudian bermuara pada anus. Pada saat sisa makanan sampai di dalam rektum, maka sisa makanan tersebut mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, jika masih ada, maka akan diserap ke dalam darah. Kemudian sisa makanan yang sudah tidak dapat diserap atau yang disebut dengan feses itu akan disalurkan ke dalam anus untuk dikeluarkan. Nah, kita akan membahas bahasan yang selanjutnya yaitu gerak mengenai pencernaan mekanik. Nah, gerak itu apa sih sebenarnya? Nah, gerak itu merupakan perpindahan posisi atau kedudukan suatu benda yang dapat terjadi sekali maupun berkali-kali. Nah, dalam pembahasan kita mengenai proses pencernaan, kita mengenal adanya gerak peristaltik. Nah, yaitu
gerak yang terjadi akibat kontraksi ritmik dinding otot saluran pencernaan di kerongkongan yang menuju ke lambung. Kemudian pencernaan mekanik itu merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul-molekul yang berukuran lebih kecil tanpa adanya bantuan dari enzim. Nah, pada pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut, misalnya dibantu lidah dan gigi yang mengubah ukuran makanan dari besar menjadi kecil-kecil. Kemudian terjadi juga pada lambung yang dibantu oleh dinding lambung yang menggerakkan makanan. Kemudian terjadi juga pada usus halus yang disebut dengan segmentasi. Selanjutnya itu reaksi enzimatis atau yang kita sebut itu pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi itu merupakan pengubahan zat makanan dari yang berbentuk senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, kemudian prosesnya itu dibantu berbagai macam enzim. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada pencernaan kimiawi ini, tambahannya ada pencernaan kimiawi pada pankreas. Nah, pankreas pada empedu, pada hati. Nah, ketiga organ tersebut merupakan organ tambahan dari pencernaan makanan. Nah, pada pencernaan kimiawi di pankreas itu terdapat enzim trypsinogen yang memecah polipeptida dan protein menjadi molekul dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian terdapat enzim chymotrypsin yang memecah polipeptida dan protein menjadi molekul dengan ukuran yang lebih kecil, sama seperti enzim trypsinogen. Kemudian yang ketiga ada enzim lipase. Asam lemak dan gliserol merupakan hasil dari hidrolisis lemak yang dilakukan oleh enzim lipase. Kemudian ada amilase yang dapat menghidrolisis zat tepung menjadi maltosa, sukrosa, dan laktase. Kemudian yang kelima ada aminopeptidase, dipeptidase, dan karboksipeptidase yang memproses lebih lanjut protein sehingga menghasilkan asam amino bebas. Nah, yang kedua pencernaan kimiawi pada hati. Ada yang pertama itu mengemulsi dan absorpsi lemak, yang kedua menyimpan glikogen dan mengubahnya sedikit demi sedikit menjadi glukosa saat diperlukan. Yang ketiga itu mengatur penyimpanan dan pemakaian lemak yang berasal dari protein dan karbohidrat. Kemudian yang ketiga, pencernaan kimiawi pada empedu. Empedu menghasilkan cairan empedu yang bersifat alkali, yang mengandung air, pigmen empedu, garam empedu, musin, kolesterol, dan lainnya. Nah, garam empedu ini mampu mengemulsi lemak, membantu kerja dari enzim lipase untuk memecah lemak, serta membantu penyerapan asam lemak dan gliserin. Selain itu, pigmen yang dihasilkan oleh empedu akan disalurkan menuju usus halus diubah menjadi sterkobilin yang mampu mengubah warna feses. Nah, bahasan yang selanjutnya kita membahas tentang gangguan sistem pencernaan dan upaya menanggulanginya. Nah, yang pertama itu ada obesitas. Nah, obesitas itu apa? Nah, obesitas itu merupakan kondisi di mana tubuh memiliki kandungan lemak berlebih. Nah, penyebabnya itu bisa dari konsumsi makanan yang berlebih, yang tidak diimbangi dengan aktivitas tubuh. Dapat juga disebabkan oleh keturunan, konsumsi obat tertentu, serta metabolisme tubuh yang lambat. Kemudian bagaimana cara penanggulanginya? Nah, dapat dilakukan dengan berolahraga, mengatur pola makan seperti mengurangi makanan yang banyak mengandung energi, kemudian makanan tinggi gula dan lemak, serta disarankan banyak mengonsumsi makanan yang tinggi serat. Nah, yang kedua itu ada gangguan karies gigi. Nah, disebabkan infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga struktur gigi rusak. Bakteri di mulut mengolah gula dan menghasilkan asam yang dapat merusak gigi, sehingga gigi dapat
berlubang. Nah, gigi yang berlubang dapat menyebabkan nyeri jika kerusakannya terlalu dalam, maka dapat merusak saraf gigi. Upaya penanggulangannya bagaimana? Nah, dapat dengan cara rajin menjaga kebersihan mulut, memeriksa gigi secara teratur, mengurangi makanan manis, dan memperbanyak minum air putih. Kemudian yang ketiga itu ada MAH. Nah, diakibatkan ada peningkatan asam lambung, dapat juga disebabkan akibat infeksi bakteri Helicobacter pylori, stres, makan tidak teratur, serta mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam, sehingga dapat menyebabkan peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Cara penanggulangannya dapat dilakukan dengan makan yang teratur atau secukupnya. Kemudian cuci tangan sebelum makan, hindari makanan yang terlalu asam dan pedas, serta kurangi minum kopi. Nah, selain itu, menghindari stres dan dapat mengonsumsi obat antibiotik jika MAH disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian yang keempat ada hepatitis. Nah, penyebabnya itu virus hepatitis B, bakteri, jamur, protozoa, racun, atau misalnya alkohol, kemudian penggunaan obat terus-menerus, serta parasetamol. Nah, upaya untuk mencegah penularan hepatitis itu dapat dilakukan dengan cara vaksinasi hepatitis, menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan, menghindari berbagai jarum suntik, tidak meminjam alat kebersihan diri dari orang yang mengidap penyakit hepatitis. Kemudian memperhatikan kebersihan makanan dan minuman. Yang selanjutnya, menjaga kesehatan liver. Nah, yang selanjutnya yaitu diare. Diare itu dapat terjadi pada saluran usus besar akibat infeksi bakteri dan protozoa seperti misalnya Entamoeba coli. Nah, jika terjadi infeksi maka dinding usus besar iritasi. Nah, gerakan peristaltik melingkar sehingga air tidak dapat diserap. Nah, penderita akan mengalami dehidrasi dan mulas di parut sebab kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Nah, upaya penanggulangannya itu bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan, meminum air yang telah dimasak atau kemasan yang higienis, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Nah, yang keenam ada konstipasi. Nah, kondisi di mana feses keras dan kering sehingga susah keluar yang disebabkan kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Upaya pencegahannya itu dapat dilakukan dengan makan makanan yang berserat, hindari makanan tinggi lemak dan gula, kemudian minum yang cukup, meningkatkan aktivitas fisik, serta jangan menahan buang air besar. Yang ketujuh, yaitu gangguan kekurangan vitamin dan mineral. Nah, kalau vitamin sendiri itu misalnya kalau ini kekurangan vitamin A, gangguannya penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, kemudian rambut menjadi rontok. Nah, yang vitamin B itu berat badan turun, anemia, gangguan syaraf, penyakit beri-beri. Kemudian jika kekurangan vitamin C bisa terjadi gangguan sariawan, lemas, luka lambat sembuh atau susah sembuh, kemudian gangguan kekebalan tubuh. Kemudian jika kekurangan vitamin D, maka bisa gangguannya cacat tulang pada anak, kerusakan otak, kardiovaskular, dan sakit ginjal. Kemudian jika kekurangan vitamin E, bisa gangguan degenerasi sistem saraf. Misalnya, kemudian jika kekurangan vitamin K, itu bisa gangguannya kerusakan hati, kelainan penggumpalan darah, dan juga anemia. Kemudian untuk kekurangan mineral, misalnya mineral dari kalsium, jenis kalsium, gangguannya pertumbuhan lambat dan kehilangan massa tulang. Kemudian kekurangan fosfor, gangguannya lemas, kehilangan kalsium, kehilangan mineral dari tulang. Kemudian
magnesium gangguannya dapat terjadi gangguan sistem saraf. Kalau untuk natrium, gangguannya nafsu makan berkurang dan kram otot. Kemudian untuk gangguan besi, itu kelainan kekebalan tubuh dan anemia. Kemudian untuk iodium itu gangguannya gondok. Kemudian yang terakhir itu ada seng. Gangguannya kelainan kulit, gangguan kekebalan tubuh, kegagalan reproduksi, kegagalan pertumbuhan. Kemudian untuk upaya memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dapat kita upayakan dari mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi suplemen sebagai asupan tambahan. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Nah, anak-anak, karena materi telah Ibu paparkan, maka dibagi satu kelas ini menjadi 5 kelompok ya. Nah, boleh berhitung. Ya, dimulai dari sini. Nah, oke, berarti silakan anak-anak untuk berkumpul dengan satu kelompoknya. Nah, kemudian untuk ketua kelas, Ibu minta tolong ada lembar kerja LKPD yang kemudian minta tolong dibagikan kepada setiap kelompok. Nah, kemudian untuk petunjuknya akan Ibu bimbing ya untuk setiap kelompok, maka mendiskusikan untuk setiap kelompok mendiskusikan di rumusan masalah yang di awal telah anak-anak buat. Nah, didiskusikan kembali bersama kelompok, kemudian nanti mencari literatur lain selain dari yang materi Ibu tadi ajarkan. Nah, itu bisa dari buku paket atau yang lain, bisa dari internet. Nah, setelahnya nanti merumuskan hipotesis yang didasarkan atas materi yang telah anak-anak tadi cari literasinya, dan juga bisa juga dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya nanti anak-anak merumuskan argumen, kemudian dituliskan dalam LKPD ini, dan nanti akan memanggil dua kelompok atau beberapa kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, seperti itu ya. Oke anak-anak, tak terasa kita telah sampai pada kegiatan akhir pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, dari yang telah kita lakukan ini, apa yang anak-anak bisa pahami? Ya, bisa disampaikan? Boleh, Zafran? Ya, betul sekali. Nah, dari pertemuan kita kali ini, kita dapat mengetahui bahwa proses pencernaan makanan yang telah kita pelajari ya, itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, mulai dari saat kita makan, kemudian makanan apa yang kita makan, kita tahu kan, jadi tahu gitu makanan yang kita makan itu mengandung apa saja. Kalau kita makan nasi, kemudian lauknya itu ikan, berarti kan kita mengonsumsi nutrisi yang kita dapat itu berupa karbohidrat dan juga protein. Kita makan, makanan tersebut itu dicerna oleh organ-organ pencernaan kita. Nah, Ibu ada satu lagu yang dapat membantu anak-anak untuk mengingat organ pencernaan makanan pada manusia. Nah, seperti ini lagunya. Mulut, kerongkongan, dan lambung, usus halus dan usus besar, terakhir menus, begitulah alurnya. Nah, seperti itu. Semoga lagu tadi bisa membantu anak-anak untuk mengingat ya, mengingat alur
evaluasi pada materi pencernaan makanan ini, Ibu membagikan soal, kemudian nanti minta tolong dikerjakan dan nanti diserahkan kembali kepada Ibu. Oke? Ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari paparan kelompok yang presentasi tadi sangat bagus dan juga jelas ya alurnya, mulai dari rumusan masalah hingga ke tahap argumennya. Nah, argumen pendukung dari hipotesisnya sangat luar biasa. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu minta tolong kepada anak-anak untuk membuat mind mapping atau peta konsep tentang materi kita agar materi yang kita pelajari hari ini bisa terus kita ingat sampai besok-besok ya. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Ada lebih maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.